Ya, data structure ada yang primitif sama non primitif. Kalau yang primitif ya yang udah kalian pelajari integer terus string long long char itu yang primitif ya. Dia cuma nyimpen satu value doang gitu. Terus ada yang data structure non primitif. Ini ya yang bisa nyimpen kayak banyak value gitu. Jadi eh, apa ya namanya? Container deh. Bisa dibilang container juga. Jadi kayak array itu bisa nyimpan banyak value kan. Dia container terus nanti ada stack, ada queue, terus ada DQ, ini the double ended queue. Terus non-linear mungkin dikit aja nanti kita nyitunya. Ini agak agak advance. Jadi ini dulu ya, yang simple-simple dulu ada stack, queue, DQ, terus sama vektor. Stack, queue, DQ, vektor, terus ini doang sih. Ya, mulai dari vektor. Jadi vektor aslinya kalian ada yang ini nggak? Ada yang nggak bisa pakai ini nggak? Bits std C++. Pakai ini semua Kalau ya. di ini Kak, berapa baru paling kalau Eropa lama masih bisa kan Windows. Oh, kalau yang di Mac nggak bisa ya? Iya, nggak bisa. Oh ya, kamu belum belum download itu ya. Terus pakai Mac itu ya? Itu harus pakai bits ini ya? Bisa kalau nggak pakai ini bisa ini. Kalau vektor itu include vektor. Oh, Jadi kamu oke. berarti include IOStream. IOStream basic aku lupa. Oh ya, IOStream sama vektor berarti kamu buat CNCO terus sama vektor. Vektor buat kontainer yang bakal kita ini. Ya ini. Terus vektor deklarasinya ya biasa vektor. Terus tipe datanya eh, biasanya long long gitu. Vektor long long terus nama vektornya itu. Vec. Terus ini cara deklarasinya. Terus ya, fungsinya fungsi-fungsi vektor ada vektor dot pushback pushback. Contohnya kita mau masukin n bilangan gitu. Kita deklarasi x terus kita kayak vektornya nama vektornya terus dot pushback x bisa gitu. Terus cara aksesnya kayak array biasa, short vec 0 terus vec 1 2 3. Asalkan ya gak lebih dari size-nya ya. Jadi vektor itu array dinamis gitu. Vektor uh, dynamic array. Dynamic array. Jadi kalau aslinya bisa vektor digantiin array, terus kalian kalian maintain kayak integer size ARR gitu bisa aslinya. Tapi ribet banget kan. Kalau masukin kalian harus size plus plus. Kalau ngeluarin size main main gitu. Ya itu ribet. Jadi kalau vektor, kalau kalian pengen mau for untuk setiap elemen di vektor bisa for integer i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan vector dot size i plus plus. Terus si out vektor i min 1 karena ya indeks 0 kayak array ya. Mulainya dari 0. Jadi pertama kali masukin dia ke indeks 0. Matu gagal Fatma. Ya gitu, 1 2 3 4 5. Ya, vektor gitu. Terus selain pushback ada pop back juga. Pushback ini memasukkan ke belakang lah. Belakang terus vektor dot pop back ini nggak ada parameternya. Parameternya kosong. Ini menghapus belakang dengan syarat size lebih besar daripada 0. Size lebih besar daripada 0.
Karena kalau nol langsung error. Terus vektor dot ini biasa, terus yang sering dipakai pushback, popback, insert, ini doang. Ini doang, wait, aku ajarin cara search-nya juga lah. Jadi kalau kalian nggak tahu fungsi-fungsi yang ada di vektor, bisa kalian CPP, buka CPP reference. Bukan ini. Vektor CPP reference. Ya, yang ini. Yang c++reference.com. Terus reference vektor-vektor ini. Ya, ini langsung kelihatan ini fungsi-fungsinya. Ada size, ini buat return size, udah kelihatan. Terus operator ini buat ngakses akses elemen. Terus front, dia ternyata juga punya front, akses first element. Ada back, akses last element. Terus pushback, barusan popback. Terus insert, dia ternyata punya iris juga. Terus clear juga bisa. Ya, clear ini juga yang sering dipakai sih. Ntar clear. Berarti menghapus semuanya. Terus aksesnya berarti vektor ini ya. Vektor 1. Akses elemen kedua. Terus vektor dot size. Ini banyak elemen. Ini nggak perlu. Ini begin end nggak perlu juga sih aslinya. Ini iterator ya. Oh ya, ini iterator. Iterator nanti lah. Front back nggak perlu juga. Front bisa fact 0 langsung. Terus back bisa fact. Back bisa fact dot size main 1 diakali gini bisa juga sih. Akses paling belakang. Ya, vektor gini sih. Gini dong. Ada pertanyaan vektor? Kalau yang vektor make pair itu gimana, Mas? Oh, Vec pair. make pair, Uh, pair make itu data underscore pair. structure beda lagi deh. Oh, Itu masuknya apa ya, non primitif. Ya, nanti aku jelasin lah, masuk sini. tadi ada vektor asal tuh assign terus itu buat apa itu? Vektor mana? Assign, Itu nggak assign, pernah dipakai. Aku nggak pernah pakai. assign itu insert itu pakai ya pernah jadi. Assign ya konten ke vektor. Kayak ganti doang deh. Aku nggak pernah pakai assign sih. Yang sering dipakai Hmm, cuma ini dong. iya, iya. Masukin, ngehapus, nge-clear, akses, terus size-nya, terus ambil paling belakang gitu. Terus sama fact.iris juga sih. Ini jatuhnya kayak string. Kalau kalian pakai string itu aslinya vektor. String itu vector of char. String itu sama dengan vector of char. Jadi kalau kalian deklarasinya vektor char s ini sama aja kayak string s. Aku gitu sih, sama aja sih. Soalnya kalau gini, itu mereka fungsinya sama s.pushback ada. Nah, s.popback ada. Terus s.clear ada. Ya, sama. String sama vector of char sama. Insert. Insert ini ya kayak insert di string sih. String dot s dot insert insert
Ini posisi sama value-nya. Terus posisi bisa coba dicek parameternya. Iterator. 11. Iterator semua. Ya, kalian bisa lihat contohnya ini langsung. Tapi mainnya iterator. Iterator agak dijelasin agak gimana gitu. Nggak sering dipakai iterator. Hmm, ya, berarti gini aja lah. S.insert indeksnya berapa? Kalau mau convert dari indeks ke iterator, ini kan dia mintanya iterator semua kan, yang parameter pertama. Iterator. Kalau iterator berarti s.begin plus indeks yang kalian mau. Kalian mau insert di indeks berapa gitu. Kalau pertama berarti s.begin plus 0. Kedua, ketiga, keempat ya gitu. Ya, plus gitu. Itu ngubah ke iterator. Terus value-nya. Di sini aku kasih catatan bos. Bos itu iterator. Berarti bisa fact.begin plus posisi. Ya gitu. Gimana? Ada pertanyaan, Vektor? Kalau insert itu ON ya, Kak? Insert ya ON. Soalnya kayak ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus kamu mau insert di sini. 1, 2, kamu mau insert 0 di situ. 1, 3, 0. Terus ininya kan harus di ke kananin semua kan. Jadi implementasinya kayak balik pushback lagi. Di pushback 4, pushback 5, pushback 6, pushback 7. Dalamnya nge-pushback balik gitu. Jadi ON. Ini O1. Aku belum tulis kompleksitasnya. O1, O1. Ini popback O1 karena kalau kita ngehapus paling belakang, kita nggak perlu reordering lagi. Logikanya gitu. Ya, sama aja kan. Nggak perlu reordering, ya udah O1. Clear, clear O size. Tag 1 ngakses O1. Ini O1 juga. Ini O1 ngakses paling belakang. Ini ON. Ya itu, makasih Dava udah ingetin. Ada pertanyaan? Kalau vector of type di spasi kan? Spasi kan ya? Oh, nggak ada yang sama aja ya? Yang C1, mana? C2. Yang vector of type. Itu sama ya, C1, C2 kan. Oh, beda deh. Yang Ilaring bisa. Jadi yang mana? jadi. Oke, oke. Ya, string vector of char. Ya, sama aja sih string vector of char. Kalau kalian apal fungsi-fungsi string, ya sama aja bisa dipakai di vektor juga. Terus next ya berarti eh stack. Stack aku nggak begitu implementasiin. Stack itu em, kriteria utamanya itu v first in, first out. Ya, FIFO. Jadi kalau kalau di kalau divisualisasiin itu kalau kita masukin contohnya kita masukin 1, 2, 3, 4, 5 gini ya. Kalau di stack nanti bakal 1, terus 2-nya di depan gini, 2, 3, 4, 5 gini. Jadi nanti kita cuma bisa akses pertamanya gitu. Jadi itu kenapa stack itu FIFO, first in, first out.
Yang pertama masuk dia bakal last in first out, sorry. Jadi yang terakhir kali masuk dia bakal pertama kali keluar. 5 terakhir kali masuk dia bakal pertama kali keluar. Jadi kayak nge-reverse. Ya, stack gitu. Ini bisa digantiin nggak ya? Bisa digantiin pakai vector sih basically. Bisa diganti pakai pakai vektor. Vektornya ya ngakses paling belakang aja. Jadi stack nggak bisa ngakses yang lainnya, dia cuma bisa ngakses yang paling depan. Setahu itu. Oh, jadi murni bisa digantiin pakai vektor sih. Tapi kayaknya buat orang-orang pakai stack buat kayak biar 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 lebih lebih merujuk ke idenya aja deh. Karena idenya cuman perlu yang akhirnya doang gitu, terus pakai stack ya, gitu doang. Aslinya bisa pakai vektor sih. Terus kalau stack ada stack.push, stack.pop, terus stack.size. Ini doang yang dipakai. Push, masuk, memasukkan satu, memasukkan ke depan aja lah bilangnya. Pop ke belakang aja biar biar bisa seolah-olah bisa digantiin vektor. Menghapus belakang. Size ya ukurannya banyak kan. Ya ini stack.push bisa digantiin ini sama aja. Vector.pushback. Stack.pop bisa diganti vector.popback. Terus stack.size bisa digantiin vector.size. Ya, ya idenya stack kita ya yang terakhir dimasukin bakal jadi yang pertama. Terus ya bisa diakalin aja pakai vektor. Kan vektor ya kita balik aja gitu. Kalau ini kan berarti satu, dua, tiga, empat, lima. Terus kita bisanya ngakses 5 kalau di stack. Ya kalau vektor ya seolah-olah kita ngakses yang akhir aja. Sama aja kan. Terus kita pop back kan di vektor. Oh, satu juga kan. Jadi nggak ada bedanya. Sama aja. Ya stack gitu dong sih. Deklarasinya sama juga stack. Terus eh, kurung ini. Terus tipe datanya apa. Nama stacknya. Gimana ada pertanyaan stack? Ini nggak begitu krusial deh stack. Bisa 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 di substitute vektor. Kalau vektor ya krusial sering banget dipakai. Stack nggak ada fungsi clear juga by the way. Jadi harus kalau mau clear while stk.size stk.pop. Nah gini. Kalau mau clear. Ya gitu. Terus ada Q basically Q first in first out. Q deklarasinya berarti Q integer nama Q-nya terus ya Q itu depannya doang ya yang bisa diakses, ini yang diakses belakang, ini yang diakses depan. Tapi bedanya sama vektor ini bisa ngehapus depannya O1.
Jadi ada push X ini memasukkan ke depan. Hasilnya mau depan belakang tergantung representasi kalian sih. Pop X menghapus ke belakang. Menghapus belakang. Menghapus depan. Terus ada empty. Ini empty ada di semuanya juga. Ini returnnya bool. Apakah kosong? Terus bisa digantiin size juga. Ini banyak elemen. Ya, contohnya 1, 2, 3, 4, 5 ya. Berarti ya sama aja 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kita bisa ngaksesnya yang satu ini dong. Aksesnya pakai front. Akses paling depan. Popnya menghapus paling depan. Ini O1. Ini BJ-nya sama vektor ya. Kalau kalian vektor, kan nggak ada yang ngapus paling depan kan. Harus pakai vektor erase. Vektor.erase. Sama kayak ini, post. Postnya iterator juga. Bisa vec.begin plus posisi. Ini ON. Karena contohnya 1, 2, 3, 4, 5, kalian ngapus ini. Kalian ngapus ini kan ini harus di shift ke kiri. Ya, shift ke kirinya nggak ada cara lain selain 1, 1. 2, 3, 4, 5 ya. Di dalam kerjanya gitu. Jadi ON. Tapi kalau Q eh, entah gimana O1. Itu O1. O1. Ya, Q O1. Jadi masukin biasa kayak kayak vektor ke belakang, terus bisa aksesnya yang paling depan, front, terus ngehapusnya juga yang paling depan. Jadi ya kayak namanya queue antrian. Kalau ngantri kan yang dikeluarin yang paling depan kan. Kalau stack yang dikeluarin yang paling belakang. Terus bisa diakali pakai vektor nggak ya? 45. Nggak bisa diakali pakai vektor ya? Kita coba ubah kayak yang kita hapus yang jadi belakang gitu. Kalau yang kita hapus jadi belakang berarti kita masukinnya ke depan. 1, 2, 3. Ini insert. Insert ON juga. Ya, nggak bisa digantiin berarti. Ya, Q gitu. Q.push. Oh, 3N. Terus for Q.push X. Kejar X. Ya gini. Q. Terus well not Q.empty selama nggak kosong. Kita out depannya. Q.front. Terus Q.pop. Hapus depannya. Lima, 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Ya gitu. Q ada pertanyaan? Ini lumayan penting ya. Soalnya propertinya. Yang Gimana? Inggris lainnya nggak bisa di itu ya. Nggak bisa yang depan doang aksesnya. Misal Oh, Q2 gitu. aku Wait, nggak pernah nyoba sih jujur. Wait.
Ya bisa kita tahu. Aku nggak pernah nyoba. Wait. Nggak ada. Coba kita cek di sini ya. Q. Nah, nggak ada. Nggak ada operator yang itu. Front, back. Oh, bisa back juga Q. Terus push, pop. Ya, berarti depan sama belakang dong bisanya. Nggak bisa di tengah-tengah. Iya. Oke, oke. Ada pertanyaan lain, Q? Itu swap Q. Wait, mana? Aku nggak pernah pakai swap Q. Swap konten, coba lihat. Oh, ini nge-swap 2Q. Ya, ini nge-swap 2Q. Ya, aku nggak tahu juga kenapa kita perlu nge-swap 2Q. QA, B, terus kita bisa A dan swap B. Terus ya QA jadi B, QB jadi A gitu. Ya, ini nggak pernah dipakai sih Q swap. Dot swap, Q dot swap. Namanya murni depan belakang dong deh. Q. Hmm, ya gitu. Q nggak ada pertanyaan lagi ya. Ya mungkin ini yang paling make sense juga sih. Itu DQ, double ended Q. Bisa dibilang stack plus Q. Jadi ya sama, kita bisa akses depan belakang dan ngehapus depan belakang. Jadi ini nggak bisa digantiin vektor ya. Karena ngehapus depan belakangnya O1 juga DQ. Terus dia juga bisa ngakses deh. Aku baru tahu baru-baru ini kalau DQ bisa ngakses kayak vektor gitu. Tapi entah kenapa ini jarang dipakai sih. Banyak orang yang nggak tahu juga. Deck dot push ya. That push back sama push front. Ya, push back X, deck dot push front X. Masukin ke belakang, masukin ke depan. Deck dot pop front, deck dot pop back. Deck dot pop, ya pop back, pop front, terus ada empty juga. Pakai saja. Nah, deck dot size, ukuran. Banyak elemen. Banyak elemen. O1, 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 O1. Terus apa lagi? Coba cek. Buka kayak gini halal kok di KSN kok. Emang boleh. Ya ini bisa ngakses. Deck 21.
akses elemen kedua. Insert, ada iris. Size, resize nggak perlu loh. Clear, ada clear juga. Insert dia mintanya apa ini? Iterator mesti. Ya, ya. Insert perlu iterator. Berarti post X. Berarti sama kayak ini. Bisa depth begin plus posisi. Ya, iris juga sama. Terus ini nge-erase insertnya ON ya, tetap ON ya. Ya, erase insert ON, erase juga ON. Ya, linear in number of element. Ya, DQ gini. Jadi basically DQ gabungan dari stack dan queue ya. Bisa ngakses dua-duanya, depan belakang, dan bisa juga ngakses ngehapus depan belakang juga. Terus juga bisa ngakses di tengah juga. Jadi aslinya pakai DQ udah nggak perlu pakai dua ini sih. Tapi lebih ngarah ke idenya aja sih. Ada pertanyaan DQ? Ada kekurangan pakai DQ daripada vektor. Kayaknya bagusan DQ. Iya sih, lebih bagusan DQ. Tapi kayaknya setauku ya, DQ vektor lebih cepat daripada DQ. Oh, Walaupun sama-sama O1, tapi kayak di dalamnya ada constant faktornya gitu. Jadi hmm. kayak lebih lebih kalau kamu nggak perlu ngakses depan belakang gitu. Eh, ini Oke. bisa diganti pakai vektor gak sih? Ngakses depan belakang juga bisa kan vektor? Oh, Oh iya ngehapusnya, sih, bisa ngehapus sih. depan. Nah, Ngehapus depannya deh yang nggak bisa. iya, Berarti iya. kalau kamu nggak perlu buat ngehapus depan, pakai vektor aja. Soalnya dia lebih cepat. Iya, iya. Sama itu bisa nggak sih kayak dijadiin kita bikin array of DQ gitu. Kalau vektor kan bisa, kalau DQ bisa nggak? Bisa deh. Semuanya bisa deh. Oh, semuanya bisa. Array of deck ya. Deck berarti kan integer deck. Ini. Deck 0, deck. Semuanya bisa. Ya, ini semuanya bisa dijadiin array ya. Yang linear itu terus pair ini primitif aslinya. Jadi pair itu gini. Deklarasinya pair terus tipe data yang mau kalian link. Jadi kan pair kayak namanya pair. Pair bahasa Indonesianya apa ya? Pasangan. Pasang ya, pasang. Pair, pasang, pasangan. Jadi pair tipe data 1, tipe data 2. Terus nama pair. PR nama pair. Pair contohnya integer PR. Terus buat kita bisa cara ngisinya
Intinya dia punya dua value ini ya, kayak dipasangin gitu. Terus cara ngakses yang pertama itu bisa pr.v.first. Terus buat ngakses yang kedua bisa pr.second. Bisa ngakses, bisa nge-output. Ya, pr.v, pr.second ini. Dan mereka jadi satu gitu. Fungsinya pair buat gitu. Tapi biasanya di implementasi aslinya sering-seringnya pakai array gitu sih. Array terus input n, terus n, kita isi satu-satu. Itu akses first. Ini template first access pertama. Second akses kedua. Jadi contohnya gini deh, problemnya aku kasih kayak n anak, ada n anak, terus setiap anak dia punya dua value. Value-nya itu nilai matematika sama nilai fisika. Terus kita mau sort anak berdasarkan nilai fisika. Terus cout nilai anak untuk setiap anak. Setelah di sort nilai matematika sama fisika. Jadi contohnya 5 1 1 2 5 kebanyakan deh. 4 aja deh. 1 2 2 1 3 4 4 5. Terus kan kita pengen sort berdasarkan nilai fisika kan, berarti yang kanan. Terus kalau waktu kita nge-sort yang kanan itu kita nggak mau mereka kepisah, kan jelas ini kan punya satu anak kan. Mereka nggak boleh kepisah dong. Ya gitunya pakai pair. Jadi in arri.first yang pertama matematikanya, terus arri.second yang keduanya. Terus sort arr plus n, udah komparasinya default. Terus kita outin satu-satu. Dot first, second. Kasih spasi. Itu shortnya nggak Ya, A plus harus 1, ya gitu kan. plus Itu kan 1. pakai base 1 kan. Oh iya. Nah, Ini juga harus pakai custom comparison juga biasanya. Jangan yang kedua dulu deh, nilai yang pertama dulu deh. Terus kan nilai matematika. Ya, kalau gini, coba. Belum aku inline. Ya, nilai matematikanya ke sort, terus dia ngelink ke nilai fisikanya, yang kedua di sini. Ini kan 1 ngelink sama 2. Terus ini 2 ngelink sama 1. 3 ngelink sama 4. 4 ngelink sama 5. Ini dari awal udah ke sort ya. Coba aku arrange. Ya, 1, kedua, terus ini sekarang 2, 1. Terus 3, 4. Terus 4, 5 ya. Kegunaannya pair buat gitu sih. Kita nggak pengen mereka terpisah gitu. Terus ya kita jadiin satu tipe data gitu. Terus nggak cuma integer bisa kayak string integer. Terus sekarang problemnya jadi nama anak,
nilai matematika. Terus sort berdasarkan nilai matematika ya gitu. Untuk sortingnya belum aku ajarin ya. Ini harus pakai custom comparison gitu sih. Tapi idenya gitu, kayak di apa tadi dipasangkan biar datanya mereka nggak hilang, nggak terpisah ya gitu. PR cuma ada first second doang sih. Kalau mau sorting yang second, berarti di swipe dulu kali ya, atau gimana? Di swap bisa, di swap bisa. Nah, Intinya bisa ini pakai yang tadi diomongin Kak Yayan itu, pakai apa namanya tadi? Custom Nah, comparator. Custom. Ya itu nanti kalau sempat. Aku mau nambahin dikit tentang file ini, tapi yang aku tambahin ini nggak guna. Nah, pokoknya file itu bisa kayak nyimpen file of file gitu, jadi bisa nyimpen 3 atau 4 atau bahkan 8 kalau mau. Tapi kan kalau nyimpen lebih dari 2 kan kepanjangan. Jadi nanti diajarin yang namanya struct sama Kak Yayan. Ya, udah diajarin belum? Belum kan? Belum itu nanti dia. Oke. Jadi file of file, jadi kan bisa nyimpen 3 kan nanti. Terus file of file bisa nyimpen 4 gitu. Nah, Ya kayak bisa gitu. ya. Itu 4 itu. Berarti kalau mau Tapi nggak ngakses, guna ya, ini nggak guna ya ini. Ini nggak guna. Soalnya kan kalau nyimpen ya, kan panjang banget kan. Kalau nyimpen lebih dari 2, aku rekomendasiin pakai yang namanya itu tadi. Tapi aku sampai sekarang juga masih pakai ini. that Ya, first aku that second. Kalau gini nggak bisa ya, soalnya kan PR.second kan dia tipenya masih pair kan. Di second kan dia ngasih ini, dan ini masih pair. Jadi error bakalan. Harus sampai tipe data yang normal lah. Ya error kan. Second dot first. Kalau gini bisa. Ya bisa. Ya gitu. Nggak cuman 2 angka doang lentinya, bisa banyak. Pair gimana, ada pertanyaan? kasih tahu itu yang kayak cara bikin make pair, bikin pasangan yang biasanya di pushback ke dalam vektor gitu. Oh ya, Tahu nggak? ini kan pair kan tipe data kan. Jadi bisa gabungin sama vektor, bisa gabungin sama itu. Nggak, bukan itu maksudnya. Yang gini Yang kan? kayak, oh ya itu. Itu kan biasanya kalau aku kan pushback, make pair gitu kan. Oh, fungsi ini. Oh iya, bikin pair. Pushback, make pair. Oh iya, cara bikin pair ya. Ya berarti eh, bisa dipisahin dulu sin A, B. Terus nanti cara masukin ke vektornya bisa vektor dot pushback. Bisa make pair A, B. Ini yang paling aman. Ini C++ 2011 deh. 2011? Ya, 2011. Masukin ke vektor. Container lah kita bilangnya. Container itu ini semua ya. Vektor, stack, queue, DQ. Masukin ke vektor bisa vec pushback, make pair, AB. Atau bisa juga langsung deklarasi pairnya, pair integer tmp. Terusin tmp.first, tmp.second. Terus langsung aja tmp. Kan dia tipenya udah sama. Ini tipenya pair integer, dia mintanya pair integer. Ya ini bisa juga. Ya Jadi nggak ada kalau error. mau pair itu berarti vektornya harus dulu ya, pair dulu ya, vektor pair. Iya, Vektor. harus sama. Iya, iya. Yang mau kita masukin ke vektor harus sama tipenya sama yang kita specify di sini. Kalau ini string ya kita masukinnya string. Ya gitu. Terus ada satu lagi yang lebih simpel. Ini C++ 2017 deh.
Aku nggak lupa juga versinya. Aku so tahu aja sih. Kalau nggak salah 2017. Ini dari integer ya. Sin Oh, A, langsung B. di dalam kurung kulawal ya. Ya, langsung Aku A, B biasanya gitu. pakai ini. Tapi ini nggak semuanya support, ini yang terbaru doang. 17 atau 14 gitu. A, B gini. Aku 14 udah support sih. Aku biasanya pas itu awal-awal pakai C++ 14 submit di CF pakai gituan AC. Harusnya udah support. Yang 11 berarti yang nggak support. Ya kayaknya. Kayaknya gitu. Oh ini ya, coba kalian submit pakai 11 pakai pair gitu. Ya itu cara nge-pair. Ini nggak cuma integer ya, kayak yang aku jelasin tadi, balik lagi string integer ini juga bisa. Tapi ya masuknya string sama integer, deklarasinya juga gini. Ya itu pair. Berarti AB-nya A-nya dimasukin ke first, B-nya ke yang ini ya. Yang Ya second. sesuai urutannya ya. Kalau multi ini jadinya A, B, C, D. Ini jadinya, kan ini pertama dia mintanya pair. Terus pair di awalnya dia minta pair lagi. Terus integer A, B. Terus kedua dia minta pair integer C, D. Ya gitu. Sesuai urutannya. Tadi yang 2011 2007 apa enggak? Maksudnya enggak? Yang Oh 2011 ininya, 2007. C++ compilernya. Iya. Kalau kamu nge-submit kan ini. Nah ini language-nya. Ada 11, 17, 20. Kalau yang 11 kayaknya nggak bisa pakai yang ini, kurung kurawal ini. Jadi harus make pair gitu. Iya. Make pair, terus dalamnya make pair lagi. Nah, Ya ribet. 2017. Gimana pair, ada pertanyaan lagi? Bisa dihapus juga kan ya? Hapus pair gitu. Pakai ini yang pop. Bisa juga. Bisa, bisa. Sama aja. Kan pair ya sama kayak integer gitu pair. Primitive data structure. Ini sama aja. Iya. Aslinya kalian vektor terus dalamnya kasih vektor lagi gitu juga bisa. Jadi vektor dot pushback terus dalamnya vektor juga. Begitu bisa. Tapi ya rumit. Nggak tahu juga buat apa. Dan tadi yang Kalau vektor bikin vektor of vektor gitu, itu biasanya itu diadain ukurannya dulu di awal gitu. Itu biasanya Oh buat gini ya. aku lupa ribet kayak pokoknya ukurannya nggak gitu. Ada dua ukurannya nanti. Aku juga pernah juga. Aku mesti langsung ganti array gini. Aku ganti array gini terus ininya integer. Terus second null Ya, dot tapi pushback kan gitu. kalau gitu setauku nggak bisa kan kalau kita bikin vektor bikin fungsi yang meng-return vektor gitu me-return vektor dua dimensi kalau gitu bisa Wait. nggak bisa Agak berarti rumit sih. harusnya nggak bisa. Rumit. Ya, Nah, rumit. kalau setauku yang vektor di dalam vektor itu nanti bisa dibikin fungsi yang me-return vektor dua dimensi. Oh, wait. Kayaknya ada solusi lain deh. Pakai struct. Ya, aku pas matrix multiplication flatness itu aku pakai fungsi vektor yang mengembalikan vektor dua dimensi itu. Oh, itu aku pakai struct sih. Aku define sendiri. Struct matrix gitu. Terus ada operator. Ya gitu. Ini gimana, udah jelas semuanya? tadi yang vektor yang ada arraynya itu berarti
udah langsung ada ini ya ukurannya. Misal vektor in Vektor vek integer 50 gitu. vek 50. Itu berarti Ya, ukurannya udah ukuran array-nya 50. Vek 0, tapi ukuran vektornya ini terserah teman. Tetap dinamis di dalamnya. Jadi kalau divisualisasiin kayak gimana? Kayak gini. Kayak kamu punya array 50, isinya baru kosong semua vektornya. Kamu ya. punya 50 vektor, isinya kosong semua, terus kamu masukin ini satu gitu. Ya ini satu. Terus kamu masukin ini dua, ya ini dua. Jadi yang dinamis di dalamnya. Tapi di luarnya tetap statis, tetap 50 maksimal. 50 vektor. Jadi kalau kita bikin akses fact dalam tanda fact 52 gitu nggak bisa. Ya, Biasanya tetap nggak bisa. LTE. ML. Vek 50 juga bisa. Bisa. Nggak satu. Oh, tapi nggak Tapi jalan ya? Iya, tapi nggak jalan. itu kalau kita define misalkan ya fact 500.000 tapi di luarnya int main itu nggak makan memori kan? Iya, nggak makan. Karena isinya kosong semua juga kan. Ya. Ya itu. Tapi tetap ada batasannya deh, 10 pangkat 6 kalau misalnya aku. Ya, 10 pangkat 6 masih bisa, 10 pangkat 7. Nah, 10 pangkat 7 udah nggak bisa. Ya, 10 pangkat 6 batasnya. Berarti kalau mau pushback itu harus pakai ini ya, tanda tutup kurung itu. Ya, Itu specify dulu posisinya vektor tuh yang gimana? mana. Vek 0 berarti Ke arah ke yang ke arah 0. itu. Ya, yang ke Oh 0. beda lagi berarti ya? Itu berarti kalau fact doang, Fact doang nggak bisa. Error. Kan dia array. Ibaratnya kamu punya array gitu. Kebalik nggak sih? Ini sebenarnya itu vector array of vector gitu kan? Ya, array of vector. Ibaratnya kamu berarti kalau fact doang array of kayak array gini. gitu. Iya, bisa. Tapi kalau Hmm. array of array kan Berarti gimana? statis nih. Tetap. Kayak 2 dimensi gini sama aja kan. Tapi kalau 2 dimensi gini kan dia udah keisi semua. Oh, ya, ya, ya. Isi dan size-nya sama semua. Kalau yang fact Nanti itu tuh, yang paling sering Ya, kepake itu yang dinamis. itu ya, yang array of vector itu paling sering kepake di soal-soal graf dan Ya, sebagainya ini gitu. sering. berarti dinamis tuh banyak isi dari area vektor FR itu berarti vektor yang isi arraynya tuh yang Kayak ini kamu punya array. Array-nya itu isinya vektor. Jadi di awalnya kosong semua. oh Terus iya kalau iya kamu iya. bilang vektor 0 dot pushback back 1, nanti dia bakal ke vektor ke 0, eh, array ke 0, array ke 0 kan ini, terus dia masukin satu. Satu. Jadi gitu. Gimana? Terus kalau di lagi berarti nambah satu lagi tuhnya ya. Ya, nambah satu lagi. Nambah Apa satu nah lagi. yang ya ya. Ya ya paham paham. Ada pertanyaan lain? Ini besok aja deh. Ini nggak ada ya. Lanjut ya. Lanjut map dulu ya. Riz, kamu bahas map ya, Riz? Aku mau keluar lagi nih. Oke, Aku oke. mau off. Nanti kalau aku bahas yang besok aja kalau nggak apa-apa. Yang lain-lain. Aku mau keluar soalnya. Bye-bye. Oke, oke. Map
Kalian udah belajar map semua belum sih? Yang kelas 10 udah belajar map belum? Map ini penting banget sih. Ya belum terlalu ngerti Saya sih. belum. Oh, belum. Oke, oke. Jadi map, aku nggak tahu cara visualisasiinnya gimana. Aku nggak tahu datanya disimpan di memorinya gimana. Pakai hash gitu deh. Nggak paham aku. Map, deklarasinya map. Intinya map itu ada yang namanya, ada key sama ada value. Jadi kalau mau akses sebuah key, sebuah value, kita perlu key. Jadi simpelnya kayak kita map integer contohnya. Key-nya integer, kuncinya integer, terus barangnya itu integer. Nama mapnya. Terus cara nambahnya langsung aja. MP. Contohnya kita mau ngasih kunci 5 ke 10. Jadi nanti 5 itu jadi 10. MP5 jadi 10. Ini ngesetnya. MP MP10 itu 7. Jadi nanti 10 dia nunjuk 7. Terus kalau mau cari tahu 10 itu nyimpen apa? Kunci 10 nyimpen apa? Berarti ya nanti jadinya 7. Dia nyari 10 ini terus 7. Nah, gitu. Map simply gitu. Tapi dia nggak nyimpen semuanya. Kalau kalian bikinnya array map gini, itu kan keset semuanya nol kan, ini boros memori banget kan. Terus kalian masukin yang kelima itu 10, terus yang ketujuh, yang ke 10 itu 7. Bisa juga, tapi kan boros memori kan. Dan array kan ada batasnya kan. Batasnya kalau nggak salah 10 pangkat 6. Jadi 10 pangkat 7 nggak bisa. Jadi kalian nggak bisa ngasih indeks lebih besar daripada 10 pangkat 6 lah, sekitaran segitu. Tapi kalau pakai map bisa aja. Kalau pakai map, kita ganti ini long-long. Itu bisa sampai MP1E12 ini bisa sama dengan 1. Terus si out MP. Jangan 1E12 ya. Nanti bikin bingung. 10 pangkat 7 deh. Short MP. 2 G 4 6 J. Bisa aja ini. Nah kan dapat 1. Jadi dia cuma nyimpen 1 angka. Ya ini doang. Masukin 10 pangkat 7. Di link sama 1. Terus kita ganti lagi. Bisa aja. Ini ganti sekarang value-nya jadi 5. Terus short lagi. Ya jadi 1. Terus dia 5. Dia nyari ini. Oh ini ada yang sama. Ganti 5. Kalau nggak ada yang sama. Dia bikin lagi. Bikin lagi. Terus ya dikasih 5. Itu kalau nggak ada yang sama ya. Kalau ada yang sama nilainya diganti. Terus gimana kalau kita ngakses yang belum ada? MP0. Ya ini bakal jadi default value. Default value-nya. Default ininya. Integer itu default value-nya 0. Integer. Default value integer itu 0. Default value string itu .2 doang. Itu dong ya. Integer long. Default value char itu 0, angka 0 atau keyword 0. 0 sih lebih tepatnya, jangan pakai ini. Ya.
Jadi kalau kalian mau cek apakah aku udah pernah ngisi MP0, ya tinggal cek if MP0 sama dengan 0 gitu. Terus gimana kalau 0 itu ternyata kita pakai, ya kita bisa pakai fungsi yang tersedia di map, itu mp.count value-nya, itu ngecek apakah ada key, apakah key X sudah terisi. Jadi karena kita nggak bisa ngeset sama dengan 0, ternyata 0 juga kita pakai, berarti mp.count 0. Ini return-nya bool ya. Ya, 0 belum kita isi. Tapi kalau kita giniin jadinya 1. Ya, 1 udah kita isi. Itu buat ngecek. Terus map ada apa lagi ya? Kita sering kebalik-balik antara map in string sama map string in. Itu dimulai dari mana ya? Map string in sama map in In string. string. Itu berarti sering Oh, kebalik-balik itu. gini sih, kan kamu queue-nya itu yang kamu pakai buat ngakses. Kalau string in, berarti kan nanti nyimpennya ini string. Apa ada itu integer, dia ada berapa, nilainya apa. Terus dia contohnya id nilainya berapa. Tapi kalau in string dia kayak 5, nilainya 5 itu siapa ada. Terus kalau 10 itu id gitu. Jadi kamu ininya pasti perlu sih. Nggak bisa kalau aku tahu ini, aku pengen cari tahu ininya, itu nggak bisa. Kamu harus tahu ini buat nyari tahu ini. Ini satu arah dong. Gitu kah yang kamu maksud? Berarti yang value yang kanan, yang kiri yang kiri. Ya, Oke, oke. kuncinya mana sih? Ada size juga. mp.size. Kok ada insert ini buat apa coba? Oh ini masih deck. Kok ada insert juga? Nggak pernah dipakai sih. Iris juga nggak pernah dipakai. Clear ini ya clear penting sih clear. Karena kita nggak bisa ngehapus kan. Aku nggak tahu cara ngehapusnya sih sampai sekarang. Jadi aku clear aja. Find nggak perlu. Count, ya count yang perlu. Lower bound, upper bound, ya itu nanti. Ini doang. Terus ini juga, ini nih. Ini kayaknya nggak banyak orang yang tahu juga deh. Kita bisa iterasi di map ya, di mapnya ini ya. Kita bisa outputin satu-satu gitu. Jadi kalau gini, apa nih? Aslinya for-nya agak ribet. Ya harus kayak pakai iterator gitu aslinya. Tapi ada teknik lebih simpelnya, itu pakai for auto, terus variabelnya x, terus titik-titik mp, terus cout. Ini bentuknya pair ya. Bisa tahu nggak sih? Ya, langsung ketahuan kan kalau kita hover. Pair ini bentuknya pair. Pair itu apanya ininya? Key value. Jadi cout x dot first key-nya, terus value-nya x dot second. Karena dia tipenya pair. Kalau kita outputin. Ya, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4. Yaitu buat akses iterasi di map.
Tapi jarang juga aku nemu kayak yang mewajibkan iterasi di map. Kayaknya semua orang bisa ngehindari ini dah, aku nggak tahu tapi aku tahu ya iterasi aja. Oh iya kompleksitasnya ya. Ini assign log n ya, bukan O1 ya. Ini O log n juga. Ngaksesnya itu log n semua nggak ada yang O1. Size baru satu sih. Clear O n. Assign atau akses O log n. Nah, kenapa O log n? Karena pada aslinya map itu nyimpennya di sort gitu. Jadi contohnya ini, 0 kita masukin 0, 1. Karena awalnya kosong, kita berarti 0, kita kasih nilai 1. Terus kita reorder ini. Oh, 2, 3. Kita masukin 2. 2, itu dia nyimpen 3. Terus 1. 1 itu kayak kita masukinnya dalam bentuk reorder. Ada algoritma binary search gitu namanya. Intinya kita usahain dia tetap di reorder gitu. Terus kompleksitasnya itu log n buat nge-reorder ini. Jadi waktu kita mau masukin 1, itu kita ngecek dia nggak di paling bawah, dia nggak di paling atas, berarti dia di tengah sini. Sini 2. Sini 1, value-nya 2. Terus 3, key-nya 3. Terus kita nyari yang key-nya 3. 2, 3 lebih besar sama dengan 2, berarti kita masukin ke bawah lah, paling bawah. Kita kasih dia 4 ini. Ya itu. Itu kenapa dia log n ya? Karena kita berusaha buat dia tetap short dalam keadaan short gitu. Jadi waktu kalian iterasi gini, itu pasti first-nya ascending. Dia kan iterasinya dari atas. Ya pasti ascending. Karena kan ya karakteristik dari map itu. Dia nge-sort value. Value-nya dia sort ascending. Value di sort menaik. Jadi kompleksitas log n. Nggak ada cara yang kompleksitasnya O1 ya. Ada pertanyaan, Matt? Kak, kalau kita misalnya set misalnya MP40 sama dengan 0 gitu, size mapnya bakal nambah nggak? Iya, nambah. Value-nya sama dengan 0 gitu. Nambah. Walaupun dia default value ya, tapi tetap nambah. Jadi kalau di iterasi itu juga termasuk ya, Kak? Iya, termasuk juga. Tapi aku nggak pernah ketemu soal di mana kayak kita harus ngehapus gitu deh. Ngehapus elemen di map itu. Harus kayak nge-clear doang deh. Kita harus hapus semuanya. Nggak pernah ngehapus satu doang deh. Kalau unordered map itu gimana, Kak? Unordered map itu deklarasinya udah nggak ada. Ini sama kayak map. Dia ini deh yang pakai hash map. Ini pakai unordered map. Ini apa ya namanya? Display cake bukan. Oh, jarang dipakai. Jarang dipakai. Dia pakainya algoritmanya hash map namanya. Hash map. Dia akses eh, ngeklaim akses O1. Ini sama kayak map persis ya semuanya, semua operasinya sama kayak map persis, tapi dia ngeklaim aksesnya O1, insertnya insert average O1,
claim, access, average, O1, worst, ON, worst ON. Dia unordered map ngeklaimnya gini sih. Average-nya O1, waktu ngakses, terus insert-nya average-nya juga O1. Worst-nya dua-duanya ON. Tapi entah kenapa aku ada problem pernah ngerjain beberapa soal. Ada sekitar 7 soalan deh. Intinya banyak deh. Itu kita perlu ngakses map secepat-cepatnya gitu. Dan aku ganti pakai unordered map. Ini malah TLE. Itu kayak worst case-nya sering aja. Sering terjadi worst case-nya. Tapi begitu aku ganti pakai map plus input outputnya dicepetin, itu AC malah. Jadi aku nggak pernah nemu kasus di mana kita perlu pakai unordered map. Jadi walaupun average-nya mereka ngeklaimnya O1, itu kayak worst-nya sering terjadi. Aku nggak tahu algoritma gimana sih. Aku baca-baca kayak hash map ini ada unsur randomnya gitu. Jadi kayak gacha aja. Ya gitu. Aku nggak pernah harus pakai hash map itu nggak ada sih. Yang ada malah unordered map bikin TLE. Soalnya worst-nya kan ON gitu. Ada pertanyaan lain? Atau mungkin kalau kalian pakai map TLE ya coba aja pakai unordered map. Siapa tahu lagi hoki kan. Dapatnya O1 terus. Gimana? Udah ngerti semuanya? Ini yang tadi aku jelasin ya, yang nge-sort gitu. Yang nge-sort tapi mereka nggak boleh putus ya. Pakai pair gitu. Ini aku masih ngebug dong, aku males nge-fix bugnya. Ini data structure semua deh, ini data structure. Nggak ada pertanyaan lagi ya? Ini aslinya buat yang ini, yang krusial, yang linear. Ada satu lagi, itu namanya struct atau user define data structure. Ini kayak pair yang tadi dibilang Faris, tapi pairnya instead of kita pair karena kita perlu nyimpan banyak value kayak yang ini, kita bisa bikin aja gitu. Kita bisa definisikan string nama, terus integer nilai, ya gitu-gitu. Integer nilai 2 gitu. Tapi aku nggak tahu mau bahas ini sekarang atau besok, soalnya kita udah ngebahas banyak ya. Gimana kalian mau diterusin atau ini dulu aja?
Apa Kak? Start satu lagi aja. Yang lain? Yang start aja sih. Nanti yang lain bisa nambah. Yang besok-besok. Oke. Dava gimana Dava? Saya ngikut aja. Faisal gimana Faisal? Saya juga ikut aja. Laili? Oke, nambah satu lagi ya. Ini struct. Paling bawah. Struct ini yang paling krusial deh menurutku. Aku sering banget kayak eh, kayak bikin struct sendiri gitu lah. Jadi deklarasinya struct terus nama structnya contohnya eh, murid murid. Terus kita mau nyimpen string nama. Nama itu tipe datanya string. Terus integer, math, fish, cam. Mereka punya ini. Terus ini kita tutup ya di struct aneh ya kita tutup gini ya. Terus kita bikin array of murid. Jadi kita punya banyak murid. Berarti murid nama murid ya di tipe data ya sekarang. Jadi ini kita deklarasi tipe data baru gitu. Murid contohnya siapa? Adi. Terus kita bisa ngeset sin adi dot nama sama dengan ya namanya Adi sendiri. Oh, adi dot nama sama dengan Adi kita bisa gitu. Terus math, phys sama chemistry Adi itu input. Adi dot chem harus pakai dot ya. Jadi eh, punyanya siapa dot variabelnya. Ini kan punyanya Adi, Adi dot variabelnya. Terus si outnya juga sama kayak gitu. Adi dot nama terus Adi dot math gitu. Itu 23. Nah, Adi 1, matematikanya 1. Ya gitu. Itu kalau cuma satu. Tapi biasanya pada kasus aslinya kita define array. Array of murid isinya 10 pangkat. Banyak lah. Terus kita for isi satu-satu. Ada n murid. Terus kita sin nama muridnya. Nama murid pertama. Nama. Nilai matematika murid pertama. Math. Fisika. Chemistry-nya. Terus kita sort berdasarkan nama. Sort nanti aja sih. Sort nanti. Kita out murid yang pertama ya. Ini indeksnya mulai dari 1 ya. Kita pengen tahu matematikanya aja. Ada 111. Ada 111. Ada 111. Ya, gitu. Gitu-gitu. Terus mereka semua ini ngeling jadi satu ya. Jadi kalau divisualisasiin jadinya ada 111, Adi 111, Edo 111. Terus kalau kalian swap nilainya, swap ARR 1 sama ARR 2. Itu ya sama aja nge-swap semuanya satu pair ini. Ini kita ganti ke sini. R1. Dan nama.
satu dot met. Adi satu. Ya jadi Adi kan sekarang. Karena ya kita swapnya satu periode. Jangan satu-satu semua deh berarti. Ada itu 2. Adi 1. Ada 3. Ya jadinya Adi ya. Adi satu-satu. Kalau swipe R1 dot nama, R2 dot nama bisa nggak? Gimana? Swipe-nya R1 dot nama, terus R2 dot nama. Itu bisa? Bisa. Aku nggak pernah nyoba sih. Tapi bisa harusnya. Bisa kan? Coba. Adi 2 ya jadinya. Ya. Namanya di swap gini kan. Ini ada jadi Ya. Adi. Ya. Kalau mau nge-swap satu value dong. Aku nggak pernah sih tapi nge-swap satu value gitu dong. Kalau pakai Struct selalu kayak mereka ke pair gitu dan udah satu paket gitu. Ya. Kalau implementasi yang pair of pair dalam Struct itu gimana? Ya ini, kalau ini kamu jadiin pair kan bisa. Hmm. Gimana? Pair of pair di dalam Struct. Iya. Tadi itu pair yang dot A terus itu mending kayak gini berarti. Kalau pair kan jadinya, kalau ini ya, ini kita translate ke pair ya. Jadinya kan pair, pair kan kita nyimpen 4 value kan. Yang pertama string, integer, terus pair, integer, integer. Hmm. PR. Kalau pair jadi gini kan. Kan string ini buat nama, integer buat matematika, terus integer. 2 integer ini buat fisika sama kimia. Kalau pair jadi gini kan dan aksesnya pr.v.v gitu-gitu. Gitu kan? Iya, iya, Pak. Ya. Jadi kalau misalnya mau pair string in berarti namanya 2 berarti ya, string namanya. Dibikin string nama koma apa gitu. Pair string in terus pair string in. Iya, Berarti dibikin ya namanya bisa. 2. Iya bisa. Masukinnya sama kayak anu juga kalau mau masukin ke vektor ya. Vektor tipenya murid. Ini kita ganti string A integer B C D. A B C D vektor dot pushback A B C D langsung koma-koma gitu. Gini misal. Nah, itu kalau mau nge-convert ya yang tadinya individu, masing-masing individu jadi satu kesatuan. Ini urut ya. Yang ini pertama, terus kedua, ketiga, keempat. Yang ini gimana struct yang eh, ngakses sama nge-assign? Ada pertanyaan? Aku copy aja ini. Atau kalau mau bisa murid temp dot nama sama dengan A, temp dot mat sama dengan B, temp dot fish sama dengan C, temp dot cam sama dengan D. Terus langsung temp bisa. Ini bisa, sama aja. Kalau mau ngapus kayak popback itu bisa, part-partnya juga bisa. Apa? Part-partnya. Kayak popback, ya, Iya, TMP bisa. gitu.
Ya. Popback nggak minta argumen ya. Popback ini dong. Oh iya. Kan dia ngapus paling belakang. Jadi kalau kayak gitu ngapusnya ke semuanya berarti. Ke paling belakang dari semuanya. Iya, paling belakang dan semuanya. Iya. Nggak ada pertanyaan lagi ya. Clear? Kita lanjut ke kasus aslinya struct ini. Pakai custom comparator. Sekarang, ya udahlah sekarang. Jadi sekarang problemnya kayak kita dikasih n murid. Untuk setiap murid, mereka masing-masing punya math physchem lagi. Math physchem. Terus sort berdasarkan phys. Ini yang pertama berdasarkan phys, yang kedua sort berdasarkan nama. Ini dua problem yang berbeda ya. Sekarang coba kalau sort berdasarkan phys. Kalau pakai R, ya balik ribet sih. Ya, deklarasi struct-nya, struct murid, isinya string nama, math, physchem, bener. Terus deklarasi array-nya, pakai vektor aja. Deklarasi vektornya, terus kita pushback satu-satu, langsung A, B, C, D. Terus kita bisa pakai built-in functionnya C++ sort ya biasa. Terus kalau nge-sort container gitu .begin .end ya. Kalau ARR kan sort ARR bisa langsung gini kan ARR plus 1 plus N. Ini maksudnya awal, ini akhir. Akhir plus 1. Jadi kalau di vektor, vektor .begin, vektor .end. Kenapa nggak vektor null? Karena vektor null itu langsung value ya. Dan dia itu mintanya iterator. Iterator itu penunjuk. Dia mintanya iterator. Nah, kalau iterator itu vector begin. Dia nggak minta value-nya langsung. Dia cuma minta posisinya. Fact.n. Kalau kita giniin, harusnya error. Ya, error. Kenapa? Karena dia nggak tahu cara nge-sortnya gimana. Kan ini datanya ada banyak. Datanya ada banyak dan ini tipe data murid kita sendiri yang bikin. Dia nggak tahu harus di-sort berdasarkan apa. Kalau integer gitu, contohnya integer. Integer kan mereka udah tahu kalau ya kita tahu mereka tahu cara nge-sort integer si compilernya ini. Ya nggak perlu dikasih argumen tambahan. Tapi karena ini tipe data kita sendiri, kita yang bikin, ya kita perlu tambahan. Comparator com. Comparator com itu dia minta fungsi. Jadi kita bikin fungsi, namanya terserah. Terus parameternya harus 2. Kalau buat nge-sort ini ya, buat masukin ke ini. Parameter ketiga dari sort. Itu parameter fungsinya harus 2. Itu tipe data ini, murid A, aku kasih nama A, sama murid B. Kita perlu 2. Kenapa kita perlu 2? Ini ada hubungannya sama algoritma sort. Algoritma sort ini tambahan aja, bukan termasuk materi data structure. Algoritma sort di C++, di std C++, itu pakai
namanya quicksort. Quicksort itu base case-nya ON, worst, average-nya n log n, worst, n square. Tapi kalau yang short ini jarang banget worst ya. Aku nggak pernah TLE gara-gara short ini. Nggak pernah dapat n kuadrat. Tapi Faris pernah cerita dia pernah dapat n kuadrat. Terus di short, quick short itu dia aslinya mirip-mirip, algoritmanya mirip-mirip merge sort. Bedanya cara milihnya aja sih. Kalau merge sort dia pasti intinya kita punya n elemen contohnya yang nggak ke short ya. 4, 3, 2, 1. Itu kita milih tengah. Kita bagi dua bagian gini lah. Kalau merge sort kita bagi dua bagian. Ini sekarang 5, 4, 3. Terus sisi kanan ada 2, 1, 0. Terus kita bagi ini dua lagi. 5, 4. Terus tiganya jadi sendirian. Terus ini kita bagi dua. Jadi 2, 1. Nolnya sendirian. Terus merge sort waktu mereka udah kecil, udah size-nya satu gini, masing-masing sendirian. Itu mereka gabungin dua ini ya. Kan rekursinya kan kita ngebagi, bagi, terus ya kita akhirnya gabungin. 5, 4 kita gabungin dalam posisi sort. Jadinya nanti 4, 5. Terus ini 3 kan waktu mecahnya kan, ini kan 5, 4, 3. Tiganya kan sendirian waktu mecahnya. Ya sekarang dia belum gabung. Terus 2 tadinya mecah 2 sama 1, sekarang kita gabung jadi 1, 2. Terus ini 0. Terus ini tadinya mecah, terus kita mecah di sini, terus kita gabungin. Jadinya 3, 4, 5. Terus 1, 2, 0. Tadinya mecah, sekarang kita gabungin. 0, 1, 2. Terus sekarang tinggal 2 ini kita gabungin. Gabunginnya nggak asal-asalan kayak n kuadrat kita cari yang terkecil gitu ya. Gabungnya tinggal bandingin ini sama ini. 1 sama 3 lebih kecil. Jadi kan 0. Terus 3. 0. Terus 3. Terus sekarang 1 sama 4 kan lebih kecil 1. Berarti, kebalik-balik. Pertama 0. 0. Terus selesai. Berarti kan sekarang 3 sama 1. Sekarang 1 lebih kecil. 1 masukin. Terus 2. 2 sama 3 dibandingin. Lebih kecil 2. Berarti masukin 2. Terus karena ini udah selesai. Berarti kan pasti tinggal masukin ini aja kan. Kan mereka udah, ini udah asumsi, ini udah tersort, ini udah tersort. Kiri udah tersort, kanan udah tersort. Jadi tinggal gabungin. Ya algoritma merge sort gitu ya. Dan cara kita bandingin, kita kan kayak ngebandingin ini 0 sama 3. 0 sama 3 kita tahu yang lebih kecil mana. Karena ini tipe data integer mereka tahu. Tapi kalau tipe data yang kita kasih murid, dia nggak tahu. Ini yang lebih kecil mana. Kan murid isinya nama, math, fish, camp. Dia nggak tahu ini yang dibandingin mau yang mananya. Terus ya fungsi dari CMP ini kita ngasih tahu yang mau dibandingin itu ininya, ngereturn ball. Kalau dia true, itu berarti dia nge-swap. Kalau true berarti dia lebih kecil. Berarti waktu ini masuk ke parameter A, 0, atau ini aja. Ini A, 3, ini masuk ke B, 0. Kalau true berarti nge-swap. Nge-swapnya kayak true berarti 0 masuk dulu. True 0 masuk dulu. Berarti sekarang bandingin 3 sama 1. True berarti sekarang 1 yang masuk, yang kanan yang masuk. 3, 2. True berarti sekarang 2-nya yang masuk. Terus karena ini udah selesai, udah nggak perlu nge-compare lagi, mereka otomatis tahu kalau ya tinggal ini masukin ke belakangnya gitu. Ya, algoritma sort ada hubungannya sama ini. Kita perlu nge-provide fungsi
customnya juga. Jadi dalamnya ini true kalau mau kita swap, false kalau enggak kita swap. Enggak swap juga sih aslinya, kayak kalau ini false berarti ini yang masuk. Yang kiri yang masuk, kalau true yang kanannya masuk gitu. Jadi coba pakai integer dulu ya. Kita nge-sort integer pakai custom function. Namanya VTR. Aneh juga sih, ARR. Gen X, AR, the pushback X. CMP. Terus karena kita mau nge-sortnya integer, ya ini harus integer juga ya. Sekarang kalau kita coba return A lebih besar daripada B. Ini jadinya apa? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, belum aku shot. Oh ya, ini teknik juga ya buat biar cepat. Kalian kalau mau nge-outputin vektor bisa kayak map juga for auto X titik-titik di vektornya ARR terus langsung out X. X ini untuk setiap elemen di vektornya. Ya, jadinya descending ya. Kalau kita set A, return A lebih besar dari sama dengan B. Jadi kalau A lebih besar daripada B, eh, kita masukin kita 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 masukin yang kiri berarti. Kalau true kita masukin yang kiri berarti. Berarti ini masuk duluan. Ya gitu. Ini aku apalan sih agak. Intinya waktu kita nge-sort, kalau A lebih kecil daripada B berarti kita mau descending. Tapi kalau A lebih besar daripada B, kita mau kebalik, A lebih besar daripada B, kita mau descending, menurun. Yang lebih besar duluan. Tapi kalau gini yang lebih kecil duluan. Aku ngapalinnya gitu sih. Nggak aku visualisasiin gini. Ini cuman kayak ide kenapa kita perlu fungsi CMP. Ini menaik ya lebih. Yang kecil duluan. Ini lebih besar duluan. Sama dengan nggak sama dengan sama aja sih harusnya. Ya. Terus kita coba implementasiin di murid sekarang. Bukan ARR ya berarti sekarang. Vektor. Flag.n. CMP. Ya. Terus dari ini berdasarkan fisikanya. Berarti bisa return a.vis menaik atau menurun. Contohnya menaik. Menaikkan berarti kita mau yang lebih kecil duluan. Ya, lebih kecil. b.vis. Outputnya jadi beda. Bikin input lagi berarti. 5 anak. A55. B44. C33. D22. E11. 4 value ya. Belum aku siap. Aduh. Cout
kita out namanya juga ya. X dot nama. Ya kalau kalian nggak tahu ini tipe datanya aja, ini tipe datanya apa bisa langsung hover ya. Hover, oh ini murid berarti ya kita perlu specify yang mana, nama, mat, fish atau camp. Kalau X doang ya error, dia nggak tahu yang mana. Ya, E D C B A berarti fisikanya yang paling kecil E, habis itu D C B A. Tuh kalau kita nolin semua deh. Ini kita balik. Ini dua semua. Sama aja harusnya. Ya, sama aja. Jadi fisikanya E yang paling jelek, terus DCBA. DCBA, ya benar. Tapi sekarang kalau kita coba ganti mat. Matematikanya berarti kita lebih kecil berarti yang pertama yang paling kecil. Ya harusnya sama aja. A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. Ya, sama aja. Kalau camp karena mereka semua sama, nggak ada efeknya ya. Jadi random gitu. Terus kalau nama ya sama aja. Nama. Oh, atau gini deh. Fish menaik. Kalau ada yang sama, keluarin yang namanya Lexio terkecil. Lexio terkecil ya urutan kamus ya. Ya berarti if A dot fish sama dengan B dot fish, kalau nggak sama dengan aja. Kalau nggak sama dengan berarti kan return yang paling kecil. A dot fish lebih kecil daripada B dot fish. Else berarti kalau mereka sama, return yang namanya paling kecil. A dot nama kecil daripada B dot nama. Fisikanya kita kasih beberapa yang sama coba. Jadinya E yang paling kecil, habis itu B, B, C, D ini nilainya sama, tapi kita mau yang fleksiografis paling kecil, berarti B, C, D benar, habis itu A yang paling gede. Ya, A. Ya gitu, custom function, custom comparison. Ada pertanyaan? Jadi kalau nggak pakai CMP gimana? Tadi. Nggak pakai CMP, Ya. Berarti ngesot shotnya. murid, ini, struct, ngesot, struct. Hmm. Kalau Eh, mau shot murid pakai itu ya ya fungsi harus lagi. pakai CMP. Ya. Kalau gini error, nggak tahu apa yang mau dibandingin tadi. Kan di merge sort kita perlu bandingin kan. Yang dia Ya, nggak tahu ya. yang perlu dibandingin apa. Karena kan ada 4 value yang kita simpan. Gimana, ada pertanyaan lain? Kalian bisa nyobain sih soal perkenalan kompetitif yang seleksi Olimpiade. Ini pakai sort. Ya pakai sort. Terus ada lagi eh, kalian bisa kerjain final confess final ya. Wait. Yang junior. Oh iya, senior junior sama. Ya ini. Kalian kerjain ini. Habis ini. Ini juga sama custom comparator. Ya bagus ini saya. Waktu on kontes aku cuma aja ini dong. Banyak aja.
Ada pertanyaan? Ini juga ya stable sort. Ini buat tambahan aja stable sort. Itu pasti O log n log n. Jadi kalau suatu saat kalian PLE pakai sort biasa, ganti pakai stable sort coba. Karena ini pasti n log n, nggak mungkin ada worst case n kuadrat. Stable sort, ya, ya. Tapi aku nggak pernah sih, cuman Faris doang yang pernah. Gitu. Di sini juga bisa cari fungsi yang nggak cuma data structure sort. Kompleksitasnya approximate n kali log n up to many on average linear arithmetic. Nggak sebutin worst case-nya. Begin. Ya itu dong. Ya udah itu aja. Ada pertanyaan? Bisa itu Kak, share ini ya, file tadi Yang ini, teks ya? CPP ini. Ya, ini CPP. Oke, oke. .cpp atau txt-nya? Oke. Dua-duanya deh. Dua-duanya. Oke, oke. Oke, aku stop recording.